Jungle. Apa itu riba? Banyak yang bertanya demikian, mengapa riba dilarang dalam agama Islam? Padahal, riba di dalam sistem keuangan konvensional, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa riba bisa memberikan keuntungan secara finansial. Lantas apa sebenarnya riba itu? Dan mengapa riba dilarang dalam agama Islam? Okay, let's go. Sebelum saya ke topik utama, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Alif Hidayatullah dengan NPM 207421001484 semester 7A dari Universitas Merdeka Pasuruan. Di mana video ini untuk memenuhi tugas terstruktur mandiri, yakni tugas akhir kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sukron, SH, MH. Dalam pembahasan pertama terhadap pemaparan video kali ini, yang saya akan bahas terkait pengertian riba dalam Islam. Dalam pengertian secara bahasa, riba yaitu bertambah, yang dimana meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Dan yang kedua ini berkembang riba, yaitu membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain secara berlebihan atau menggelembung. Nah, secara istilah ini riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. Nah, jadi intinya riba itu melebihkan jumlah pembayaran dari pinjaman pokok atau dikenal dengan bunga. Nah, itu dibayarkan saat pengembalian dengan persentase yang telah ditentukan oleh si pemberi pinjaman yang membebankan kepada si peminjam tersebut. Nah, itu adalah riba. Nah, di dalam pembahasan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai tentang macam-macam riba. Riba ada 4 macam. Nah, tapi riba ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama riba tentang jual beli, dan yang kedua tentang riba hutang piutang. Nah, riba jual beli ini diantaranya seperti riba al-fazl, riba yad, dan juga riba nasi'ah. Sedangkan riba hutang piutang adalah riba qirot. Nah, yang pertama riba al-fazl atau mumatsalah adalah riba yang terjadi akibat kelebihan dua pertukaran barang sejenis. Nah, maksudnya ini transaksi pertukaran atau jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan akad jual beli antara barang yang sama. Akan tetapi ini terdapat perbedaan kualitas. Contohnya seperti beras 10 kilo ditukarkan dengan beras 11 kilo. Dan yang kedua riba yad adalah berpisah dari tempat jual beli sebelum serah terima. Maksudnya riba yad ini seperti proses serah terima barang yang dilibatkan dalam transaksi mengalami penundaan waktu. Contohnya seperti seseorang yang beli suatu barang, sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, antara penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima barang itu. Dan yang ketiga, riba nasi'ah atau hulul adalah riba yang berlipat-lipat ganda terjadi akibat pengunduran waktu. Nah, riba nasi'ah ini maksudnya dalam transaksi jual beli dan penukaran barang yang menghasilkan kelebihan dengan jangka waktu tertentu. Dalam hal tersebut itu akad jual beli dapat menggunakan jenis barang yang sama, tetapi ada penangguhan waktu dan pembayarannya. Nah, contohnya seperti saya membeli HP dengan harga 1.300.000. Nah, sedangkan penjual ini disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga 1.900.000. Nah, ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun dinamakan riba nasi'ah atau hulul. Dan yang terakhir dalam riba qirot adalah riba yang terjadi karena hutang piutang dengan pembayaran yang dilebihkan.
Nah, riba kirot ini maksudnya riba yang merupakan tambahan nilai dari pengembalian pokok utang dengan persyaratan dari pemberi uang. Nah, seperti meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi utang. Nah, contohnya kayak saya meminjam saya meminjam ya 2 juta. Nah, sedangkan dikembalikannya itu harus dengan tambahan 3 juta kayak gitu. Nah, itu namanya riba kirot. Pembahasan ketiga dalam pemaparan video kali ini terkait isu utama yang sering dipertanyakan mengenai mengapa riba dilarang dalam agama Islam. Nah, mengapa riba dilarang dalam agama Islam? Karena dalam dalil riba tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 130 ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafam mudhahafa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan yang kedua ini surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dilarang dalam agama Islam tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran saja, tetapi dalam hadis yang dimana Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berkata, pada malam perjalananku Miraj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu, Jibril? Jibril pun menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba. Dan yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, riba itu memiliki 70 tingkatan. Adapun tingkat yang paling rendah, dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kenapa riba dilarang dalam agama Islam di Al-Quran dan juga hadis. Nah, sedangkan sekarang akan dalam undang-undang yang melarang riba. Perbankan syariah di Indonesia melarang adanya riba. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Karena riba ini bertentangan dengan ajaran Islam, maka dari itu bank syariah ini menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip Islam, prinsip syariah, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, selain itu perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya harus tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh, kafah, dan konsisten, istiqomah. Nah, riba yang sudah menjadi tradisi yang begitu lama sebelum masa Islam dan juga saat ini telah membahayakan bagi masyarakat, dan untuk itulah maka Islam melarangnya. Jadi alasan pelarangannya itu untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar. Hal tersebut itu sangat merugikan dari harta orang lain, dan juga dampaknya hanya untuk orang itu saja, tapi juga orang sekitar juga bisa terdampak sih sebenarnya. Nah, alasan mendasarnya ini kenapa Al-Quran memberikan keputusan hukum yang sangat keras terhadap riba. Ini karena Islam ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di mana segala eksploitasi ini bisa dihapuskan. Islam juga ingin menghapus segala bentuk ketidakadilan dalam ekonomi. Nah, maka dari itu agama Islam dan ayat-ayat serta hadis berbicara tentang riba semua telah sepakat satu kesimpulan, yaitu riba haram.
perlu diingat kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang, menyebar melalui darah, maka semuanya ini mempunyai konsekuensi, yang tidak mudah. Nah, dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Misal, masuk ke dalam telinga. Al-Quran surat ke-6 ayat 25, wa fi azanihim waqron. Di telinganya berbentuk sumbatan. Nah, sumbatan ini menyumbat, bukan berarti tidak bisa dengar. Karena yang haram ini nutup. Nah, yang baik ketutup. Jadi yang jelek masuk, yang baik tidak akan masuk. Seperti orang yang kata-katanya sudah terbiasa buruk, maka dia akan sulit mengatakan kosakata yang baik. Sama dengan orang yang sudah terbiasa berkata yang baik, maka dia akan sulit menemukan kosakata yang buruk. Karena itu, ketika yang buruk masuk ke dalam diri, melalui darah jadi daging, menutup pintu kebaikan. Nah, maka dari itu, apabila riba masuk ke mata, ini jadi bahaya. Orang yang terbiasa makan yang haram, kemudian itu jadi darah mengalir jadi daging, menghambat ke matanya, maka di matanya ini ada penutup. Nah, maka turun surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim hisyawah. Di matanya ada penghalang sehingga dia tidak bisa membedakan mana sesuatu yang baik, mana yang tidak baik. Masuk ke tangan ini sentuhannya gak baik, sudah senang dengan yang haram. Kalau yang haram menguasai dirinya ini, maka yang halal akan cenderung terhindari. Seperti istri yang halal sudah tidak dipandang lagi, suami yang halal sudah tidak peka lagi, anak yang halal sudah tidak disenangi lagi. Semua akan bergerak kepada kepentingan-kepentingan yang haram. Maka dari itu, hindari riba. Riba haram. Dalam pembahasan terakhir yang keempat, hukuman bagi pelaku riba. Hukuman bagi pelaku riba. Yang pertama, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Nah, di sini ini menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan loh. Artinya ada yang salah dalam dirinya kan. Bukankah orang kesurupan itu banyak salahnya, seperti kata-katanya racau atau tindakannya kacau dan sebagainya kan. Nah, itu hanya bahasa kiasan. Seakan-akan orang riba itu banyak salah. Karena itu Allah katakan pelaku riba itu cenderung punya masalah dalam hidupnya, seperti orang kesurupan yang dikerjai oleh setan. Lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba tersebut, maka praktek yang lalu menjadi urusan Allah SWT. Tetapi siapa yang mengulangi kembali, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka bakalan kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah 275 ini. Dan yang kedua, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi kamu. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279 ini, kan ini diminta dengan ancaman yang sangat kuat. Apabila Anda tidak bertobat, maka seakan Anda mengajak perang dengan Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Nah, maaf, kalau Anda punya masalah dengan manusia, saya sumpama ini punya masalah sama orang kampung kan sumpama, maka saya tinggal pindah ke kampung sebelah. Apabila kalau saya punya masalah dengan orang Indonesia, saya tinggal pindah kan ke Malaysia. Apabila saya punya masalah dengan orang Asia, maka saya pindah ke Eropa. Tapi jika Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana Anda? Nah, jika kamu bertobat dari riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Nah, yang ketiga, Allah mencabut berkah riba dan menyuburkan sedekah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar dan berdosa. Dalam Quran surat 276 ini.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Hukuman bagi pelaku riba yang kelima ini, pelaku riba ini bakalan kekal di neraka. Yang keenam, sistem riba sumber petaka. Yang ketujuh, rezekinya tidak berkah. Yang ke-8, doanya tidak makbul. Dan yang ke-9 ini dosanya lebih berat dari menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Mas'ud. Dan yang ke-10, dilaknat Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang ke-11 termasuk 7 dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dan yang terakhir ke-12 ini tidak akan masuk surga dari pemakan riba ini. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu kan ya, segala unsur yang terkait riba, semua keterangan yang melalui hadis Nabi SAW, baik pelakunya, baik pembelinya, baik pencatatnya, baik saksinya, dia dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW tetap mendapatkan hukuman yang sama, haram. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata penjelasan video kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.